Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Seberapa kita yang hadir, kita sama-sama persiapkan hati. Kita percaya Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Amin. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Kita bersyukur buat hari yang Kau beri. Tak habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Namamu berkuasa. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyatukan hati. Kita berdoa nanti. Saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Antoni akan memimpin kita dalam doa pembukaan di ibadah pagi hari ini. Kita katakan sekali lagi refnya saja, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan saya undang Pak Antoni, selalu baru, selalu baru. Di sepanjang hidupku. Sembuhkan yang sakit Bapa, pulihkan yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih setia Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang memampukan kami sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami yang datang pagi hari ini pulang membawa berkat, pulang membawa kemuliaan, pulang membawa kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, saya serahkan kepada Pak Sandi dan kawan-kawan. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Kita tetap fokus, kita mau duduk, kita mau tenang, kita mau duduk di kaki Yesus, kita mau menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya, kita mau berserah hanya kepada Yesus. Karena Yesus beserta kita, Yesus tinggal di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Yesus yang luar biasa. Amin. Mari fokus kita hanya kepada Dia. Thank you God. We worship you Lord. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku cemas. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur
dosaku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sebut El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari bangkit kita berdiri. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Dia besar, Dia berkuasa, Dia mulia, dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Thank you God, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Kami ada karena anugerah-Mu, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Hanya satu tujuan kami bersuka cita, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya.
kayaknya masih lesu. Saya lihat muka-mukanya, muka-muka kayak apa ya, jadi kurang lebih semangat. Siap memuji Tuhan? Kurang semangat. Siap memuji Tuhan? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau keluar dari bangku kita. Kita beri salam satu dengan yang lain. Katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Beri senyuman yang terindah, senyuman yang termanis. Katakan Yesus sayang kamu. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Haleluya. Keselamatan tidak ada di tempat lain, cuma ada di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam hidup kita, amin. Senggol kanan kirinya, ada Yesus dalam hidupku. Siap memuji Tuhan lagi? Katakan amin. Boleh tepuk tangan? Jangan ragu-ragu. Tepuk tangan yang keras aja gak apa-apa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Katakan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup memulihkan segalanya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Silakan duduk. Kuasanya Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita hanya fokus kepada Yesus. Kita mau berserah hanya kepada Dia. Lepaskan segala khawatir kita, ketakutan kita, apapun permasalahan kita. Kita mau berserah hanya pada Yesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender.
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. Surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Oh Yesus. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri. Oh, aku berserah pada Yesus. Aku berserah penuh. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu.
Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan, dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau yang selalu memampukan kami Yesus. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, kami tak mampu. Kami hanya mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Ketika kami mengandalkan diri sendiri, kami gagal. Tapi kami belajar berserah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kamu nyanyikan lagu ini dengan lembut. Refnya saja. Aku berserah. Yes, God, thank you Lord. Juru selamat, aku berserah. Roh dan jiwa tubuh kami adalah milik Tuhan. Kami bersyukur kami diberi kesempatan pagi hari ini untuk kembali bersekutu dan terlebih hadir dan menikmati kebaikan Tuhan. Untuk menerima kabar baik firman Kristus. Engkau sungguh hadir di tempat ini, karena Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, kami membuka hati, setiap kami anak-anak-Mu, kami ada di sini karena kami rindu untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap menerima kabar baik firman Kristus bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih tim pemusik, pemuji yang sudah menghantar kita. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah lengseran saudara. Saudara tahu lengseran? Lengseran itu sebuah upacara adat yang dimana ada pembesar yang hadir di sebuah tempat dan itu disambut bukan dengan biasa-biasa, tetapi dibuatkan sebuah upacara dan itu ada namanya lengseran. Tahun 2004 dulu waktu itu pertama kali kami di gereja waktu itu di Cianjur mengadakan rapat Natal ya saudara, seperti momen-momen kita sebentar lagi akan merayakan Natal itu diadakan lengseran. Jadi sesuatu acara dipersiapkan begitu rupa untuk menyambut, karena yang hadir waktu itu ada Bapak Bupati, ada juga pimpinan daerah dari gereja yang hadir, sehingga itu harus sedemikian rupa dibuat agar supaya acara sambutan ini berkesan meriah dan sangat luar biasa. Saudara pasti pernah lihat kan? Coba saudara perhatikan apa yang mau saya katakan. Bagaimana
Dalam lagu tadi kita nyanyikan, aku berserah, aku berserah. Kadang-kadang kita mungkin cuma sekedar kata-kata. Tapi waktu kita berkata aku berserah itu sama seperti tadi saudara. Segala pikiran, segala apapun yang ada kita upayakan untuk menyambut kehadiran seorang tamu besar. Sama pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan karena kita percaya Tuhan hadir. Amin. Bagaimana kira-kira kalau memang Tuhan ada secara nyata di tempat ini? Saudara lihat, pasti sikap kita akan berbeda semuanya. Ya, seorang pemimpin saja yang datang hadir di rumah saudara atau di tempat usaha, tempat kerja saudara, saudara akan mempersiapkan begitu rupa. Dan saya berdoa, biarlah setiap kali kita bersekutu di dalam Tuhan, kita tidak sekedar mengikuti acara rutin. Oh ini hari Minggu, oh tadi malam pastor WA jadi mesti hadir. Oh ini supaya kita kelihatan ada di gereja. Saya percaya tidak demikian yang Tuhan mau. Tuhan mau benar-benar kita menghargai satu kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya dan sebagainya, kita sungguh-sungguh diberkati dan kita merasa bahwa Tuhan itu hadir. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini saya ingin berbagi satu hal yang menjadi perenungan. Karena setiap kali saya mengkhotbahkan sesuatu itu bukan ujuk-ujuk timbul di pagi hari. Walaupun saya pada umumnya mengerjakan di subuh, saya mengerjakan outline sermon saya. Tetapi 2 minggu sebelumnya ini sudah ada di dalam hati dan kepala saya. Setiap peristiwa yang saya jalani, saya berusaha merefleksikan apa yang kira-kira apa sih yang Tuhan mau, apa sih pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, banyak orang mengejar waktu, tapi kehilangan hidup. Banyak orang mengejar waktu, Pak, iya nih saya lagi kejar waktu nih, aduh harus begini, tetapi kehilangan hidup. Tapi orang yang mencari hidup tidak akan kehilangan waktu. Oh ini dalam sekali saudara. Apa yang dimaksudkan dengan hidup ini? Saya berikan judul khotbah pagi hari ini yaitu hidup yang tidak disia-siakan. Saya ulang lagi satu kalimat yang saya dapatkan sendiri dalam perenungan saya bahwa banyak orang mengejar waktu tapi kehilangan hidup. Sibuk sekali, pokoknya segala sesuatu mau dikerjakan tetapi dia nggak bisa nikmati. Sebaliknya orang yang mencari hidup tidak akan pernah kehilangan waktu. Apa maksudnya ini? Mari kita sama-sama renungkan ini. Hidup yang dimaksud ini bukan sekedar hidup bernafas saudara. Kalau sekedar untuk supaya tetap bernafas, orang akan melakukan apa saja gitu ya. Masuk rumah sakit berapapun harus dibayar, yang penting bernafas, saya akan bayar. Itu memang siapapun akan melakukan, termasuk saya, termasuk saudara, betul enggak? Ya kan, apapun kita akan lakukan bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Tetapi hidup yang Tuhan maksud tidak disia-siakan di sini adalah lebih dari sekedar hidup bernafas. Tetapi sesuatu yang saya percaya ketika saya merenungkan bahwa kehidupan kita ini tidak kebetulan berada di bumi ini. Katakan tidak kebetulan. Amin. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan punya rencana siapapun saudara. Hidup kita tidak terjadi secara alami begitu saja. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya kita yakin bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi tidak sekedar hidup. Namun hidup yang dimaksudkan di sini yang ingin saya bagikan pada saudara adalah hidup adalah sebuah investasi kekal. Katakan kekal. Kekal yang tidak dapat diambil oleh orang lain dari saudara. Nggak bisa diambil oleh siapapun. Itulah yang Tuhan mau kita mengerti. Oh ya, hidup ini jangan disia-siakan. Beberapa bulan lalu ternyata saya mengecek lagi sermon atau khotbah pernah saya sampaikan, ada judul yang hampir sama dengan khotbah ini. Yaitu hidup yang tidak tersia-siakan. Jadi saya
Apa bedanya khotbah saya beberapa bulan lalu itu dengan khotbah yang sekarang? Tetapi saya merasa sangat kuat sekali ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau pada beberapa bulan yang lalu saya berbicara tentang hidup yang tidak tersia-siakan adalah melihat siapa kita di dalam Kristus. Melihat siapa kita setelah Kristus menebus kita. Kita ini siapa? Kita ini sangat berharga, saudara. Amin. Sangat berharga, itu khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Tapi banyak orang yang cuma sampai berhenti di sini. Wah iya, saya berharga. Berharga, saya dikasihi Tuhan. Iya, saudara dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan ternyata tidak mau kita hanya berhenti di situ. Nah inilah kira-kira lanjutannya. Kalau saudara berharga, ada tujuan Tuhan dalam semuanya itu. Amin saudara. Karena itu bicara tentang identitas kita. Dan kali ini saya ingin bicara tentang kebenaran, tentang dampak besar dari hidup yang saudara miliki. Kebenaran yang luar biasa. Setelah saya merenungkan ini, saya kasih clue ujungnya aja. Seakan-akan apapun yang saya lakukan hari ini, sekecil apapun itu, saya melihat itu tidak ada yang sia-sia saudara. Tapi orang yang hopeless, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mengerti hidupnya untuk apa, dia enggak peduli memang saudara. Mau jadi apapun hidupnya, mau hancur dan sebagainya dia enggak peduli. Tetapi orang yang tahu bahwa hidupnya tidak untuk disia-siakan, dia tahu bahwa ada tujuan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana kebenaran tentang dampak besar dari kehidupan kita ini. Kita buka satu ayat 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Haleluya. Saudara dan saya boleh baca bersama-sama, amin? Oke ya, bisa dibaca ya. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau ditanya secara selintas saja sama saudara, saudara mau dapat sedikit atau mau dapat banyak? Amin? Amin. Semua orang ingin dapat banyak Bapak Ibu. Enggak ada yang ya sekedar, tidak. Tapi Tuhan terlebih yang ingin memberi kita banyak. Tapi tidak cukup hanya, wah saya dikasihi Tuhan, saya disayang Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Tidak, kebetulan ini di penghujung tahun 2023, ya saudara, ada banyak hal yang kita sudah lakukan sepanjang bulan-bulan awal, pertengahan sampai di akhir ini saudara. Nah sebagai gembala saya sangat rindu untuk saudara dan saya bisa memahami apa kehendak Tuhan. Ayat ini juga sering saya bacakan dan sebagai ayat-ayat pembuka kita lihat lagi satu ayat Efesus pasal 2. Ayat yang ke-10, hidup dalam panggilannya itu. Apa sih yang dimaksudkan tidak disia-siakan? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Amin saudara. Haleluya. Saudara bukan buatan Elon Musk gitu ya. Atau buatan AI saudara. Saya lagi belajar AI ya. Yang sederhana gitu. AI itu canggih banget. Apapun yang saya mau tanyakan dia bisa jawab saudara. Itu mesin yang bekerja. Dia begitu banyak data, itu cuma hal yang sederhana. Tapi dia bisa buat hal-hal yang lebih besar lagi. Teknologi yang canggih luar biasa. Tapi saya percaya itu hanyalah buatan manusia. Semata. Dan pasti akan ada habisnya. Amin. Tapi saudara dan saya bukan buatan kecerdasan buatan manusia AI itu, tetapi saudara adalah buatan Allah. Haleluya. Dalam bahasa Yunani disebut poema. Poema, masterpiece-nya Tuhan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Mungkin belasan tahun lalu saya pernah bagikan ini juga. Wow, luar biasa. Double blessing buat kita, dibuat oleh Allah dan diciptakan lagi di dalam Kristus. Untuk apa? Mari kita katakan bersama-sama, untuk melakukan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan 2023, saya enggak menyuruh Anda untuk merefleksi, mengevaluasi, dan setelah itu saudara merasa menyesal, dan setelah itu saudara merasa gagal. Tidak, tetapi ada kehendak Tuhan kapanpun, bahkan hari ini tidak ada yang terlambat untuk saudara tahu bahwa ada tujuan Tuhan supaya kita melakukan pekerjaan baik. Ada orang berkata, udah terlambat Pak, umur saya sudah segini. Ya sudah terlambat, kalau dulu saya masih banyak uang. Kalau dulu saya masih disukai, masih banyak orang memuja saya atau memuji saya, mungkin dia seorang hebat tadinya. Belakangan ini saudara, kalau di media sosial ada orang menunjukkan foto-foto. Dulu, sekarang. Ya, before and after. Dulu dia seorang artis cantik, kaya raya, sekarang ditampilkan sudah kere gitu. Itu kan ada saudara lihat. Dulu begini, sekarang begini. Sehingga kadang-kadang pikiran kita dibawa seakan-akan kalau hari ini keadaan kita mungkin ada di titik paling bawah dan kita berkata, ya sudahlah memang sudah segini saya sudah nggak bisa apa-apa. Orang lain aja deh, saya pokoknya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Saudara lupa bahwa dimanapun keberadaan Anda hari ini, kalau kita masih hidup, katakan hidup, berarti ada yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Masih ada saudara. Karena dia nggak pernah gagal di dalam mempersiapkan sesuatu untuk saudara. Kenapa? Karena ia mau. Kalau ia mau, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan mau-maunya kita aja, tapi ia mau. Katakan Tuhan yang mau. Tuhan yang mau saudara bersekutu setiap hari Minggu. Tuhan yang mau saudara melayani. Tuhan yang mau saudara melakukan yang baik. Itu bukan sok-sokan karena saudara ada uang dan sebagainya. Enggak. Tapi semua yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dan kita enggak akan pernah menyesal. Jadi kita ini adalah orang-orang yang luar biasa dipersiapkan oleh Allah, berarti dia enggak cuma mempersiapkan begitu aja, saya yakin dia juga yang memperlengkapi kita. Tadi saya sudah katakan, mungkin ada yang berkata, sama saja melakukan berbuat baik sama tidak berbuat baik, buktinya orang masih aja jahat sama saya, ada yang berkata begitu. Atau ada yang masih pakai hal rohani. Tetapi sebenarnya pesimis, yang penting saya percaya aja sama Tuhan. Saya betul berulang-ulang kali mengatakan yang penting percaya. Itu berbicara tentang keselamatan kita saudara. Tapi ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Tuhan gak mau kita cuma sekedar percaya. Oh gak ada amin saudara. Amin. Karena ia mau kita hidup di dalamnya. Karena sesungguhnya percaya yang benar ketika Anda berkata, saya percaya Tuhan. Sesungguhnya ketika Anda percaya maka Anda juga harus percaya bahwa hanya Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Bahwa Tuhan juga tidak berdiam diri, Tuhan mau saudara melakukan itu di dalam kehidupan saudara. Atau ada yang berkata, ya saya nggak mau buat apa-apa deh, yang penting saya nggak merugikan orang lain. Jadi berdiam diri saja. Ya saya cukup diam saja dan melihat apa yang terjadi. Atau berkata melayani atau berbuat baik atau tidak yang penting masuk sorga. Ini lebih rohani lagi saudara. Saya mau katakan ini benar. Saudara pasti masuk sorga karena saudara masuk sorga bukan karena saudara terbukti orang paling baik di dunia berbuat baik, tidak. Saudara masuk sorga semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti setelah itu udahlah saya nggak mau ngapa-ngapain. Enggak begitu juga saudara. Iman kita mengajarkan betul kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena kita masih ada di dunia ini. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita melihat lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan.
Saya memberikan, kalau saudara sempat melihat, saudara suka perhatiin nggak gambar yang kalau saya kirim tiap minggu, siapapun pembicaranya biasa selalu ada backgroundnya saudara. Sebenarnya ada yang cuma abstrak, nggak ada arti, tapi ada juga yang ada arti. Misalnya minggu ini kalau saudara perhatikan, saya mengambil gambar di situ tentang orang yang sedang menabur. Katakan menabur. Ya, kata menabur, penabur, ditabur itu bahasa Alkitab saudara. Ribuan kata dari kata tabur ini, menabur, ditabur, ya dan sebagainya. Banyak sekali. Karena ini adalah prinsip utama kenapa Tuhan menghadirkan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Bahkan sebelum Adam dan Hawa ada, memang Tuhan punya rencana seperti itu gitu saudara. Apa yang dikatakan oleh firman? Mari sebelum saudara melihat lebih jelas gitu ya, kembali ke judul bahwa a life not wasted, atau sebuah hidup yang tidak disia-siakan. Berapapun usia saudara di muka bumi ini, kita tidak akan pernah menyesal nantinya waktu kita berjumpa dengan Yesus. Sehingga kita perlu tahu, kita enggak, ayat firman Tuhan yang mau saya bagikan ini bukan untuk membuat saudara merasa, aduh saya belum berbuat banyak, ya kayak tertuduh. Tidak, bukan itu tujuan khotbah ini. Tetapi sebaliknya adalah supaya saudara dibukakan oleh Roh Kudus dan saudara melihat sesuatu yang luar biasa. Dan saudara akan mengalami satu excitement yang luar biasa bahwa ternyata hidup saudara itu benar-benar tidak sia-sia. Ada banyak pengalaman, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, iya pasti. Tetapi Tuhan berjanji adalah ya dan amin. Yang pertama, hidup di bumi adalah waktu untuk menabur. Hidup di bumi adalah waktu untuk apa saudara? Ini poin saya yang pertama. Menabur. Ya, hidup di bumi ini adalah waktu untuk menabur. Tuhan yang memang menyuruh Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dan setelah itu mereka pergi juga. Ya Tuhan menyuruh untuk mereka untuk apa ya saudara, selain mendominasi, menguasai, tapi mereka juga menanam gitu ya. Hal-hal yang perlu mereka lakukan. Kita lihat dulu prinsip-prinsipnya, dan saya ingin bagikan hal yang sangat esensial, yang sangat penting, sehingga saudara melihat sesuatu apapun yang saudara kerjakan itu ternyata dampaknya luar biasa. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, dengan kata lain juga, selama saudara masih ada di bumi ini, Tuhan mau saudara terus menabur dan menuai. Akan melewati banyak musim, makanya ada lagu musim gimana lagunya? Musim akan selalu berganti. Dengan kata lain, hidup ini enggak selalu di atas, ada saat di bawah, ya enggak? Kita menghadapi persoalan luar biasa. Kalau saudara masih ingat kesaksian minggu lalu, seorang sahabat saya, Pastor John, dia gembala sama seperti saya, tapi dia juga manusia biasa menghadapi proses persoalan yang tidak mudah, saudara. Itulah ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan, ada siang, ada malam. Prinsipnya apa yang sudah dapat di sini? Enggak peduli apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi saudara tahu bahwa hidup saudara dipanggil untuk terus menabur kebaikan. Amin. Amin saudara. Biasanya kan kalau akhir tahun kita akan adakan apa sih itu Pak Denny ya? Resolusi ya. Biasa resolution, evaluation, terus resolution. Mau lakukan apa untuk next year gitu ya, untuk tahun depan. Biasanya seperti itu. Ya saudara. Nah saat ini kita juga Tuhan mau bawa kita untuk, iya ya saya ini sudah ngapain aja sih? Apakah hidup saya ini punya tujuan? Tidak. Selama bumi masih ada, selama saudara masih bernafas, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai. Persoalannya saudara mau ikut atau tidak? Amin? Pertanyaannya saudara mau menabur atau tidak?
Dan jangan pernah salahkan orang lain. Atau salahkan Tuhan apalagi. Kejadian 26 ayat 12, ini salah satu contoh. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah mana saudara? Tanah di daerah Mesir atau Gerar yang sedang kering kerontang. Kayak kemarin kita tuh ada berapa bulan, wah panasnya luar biasa. Kering, semuanya kering, kita lihat semuanya tuh warna coklatan putih karena kering semua. Hari ini puji Tuhan udah mulai hujan lagi, udah mulai hijau-hijau. Tetapi Ishak dikatakan dia tetap menabur di tanah itu. Tanah itu, kata itu merujuk pada ayat pertama. Coba kita lihat ayat pertama, bisa ditayangkan di ayat pertama. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan loh saudara, bukan kelimpahan. Ini bukan kelaparan yang pertama. Kembali ke prinsip yang tadi, ada musim terus berganti, berarti kelaparan itu berulang-ulang, betul kan? Kelimpahan juga bisa berulang-ulang dalam hidup kita. Ini bukan kelaparan yang pertama, telah terjadi di dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar, tanah yang bukan tanah subur, tanah yang tandus juga. Karena ini sama, area yang sama kepada Abimelek raja orang Filistin. Dan di ayat yang ke-12 tadi, dia menabur. Nah saudara, menabur adalah suatu sikap hati yang ingin melihat ada kehidupan baru yang muncul di sekitarnya. Jadi kenapa kita Tuhan mau untuk menabur? Karena ini adalah satu sikap hati di mana kita mau melihat ada kehidupan baru. Nggak usah jauh-jauh, seorang pengusaha juga sama saudara. Kalau dia nggak invest, dia nggak dapat untung, betul kan? Segala sesuatu dilakukan seperti itu. Dia uang banyak nih, tapi dia nggak mau kemana-manain, dia nggak mau tanam, dia nggak mau usahain, ya uang itu tidak akan kemana-mana juga. Tidak akan bertambah, itu kira-kira prinsip ekonominya. Tapi kita lihat dulu firman Tuhannya. Karena hal itu akan kembali kepadanya dengan hasil yang disebut dengan tuaian. Jadi menabur di sini adalah sikap hati dari orang yang tidak mau hidupnya disia-siakan. Jadi dia menabur, ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya untuk melihat sesuatu yang baru muncul. Katakan yang baru muncul. Amin. Saudara tanam satu biji jagung, pasti yang muncul ada jagung-jagung yang baru dan bukan cuma satu biji. Itu bisa ratusan ribuan biji dari satu pohon itu. Ada sesuatu yang baru, memang proses ada tetapi itu muncul dengan luar biasa. Dan hal itu akan kembali kepadanya dengan hasil yang disebut dengan tuaian. Katakan tuaian. Saya berdoa Bapak Ibu semua sepanjang tahun ini di dalam pelayanan kita harusnya memiliki mental mindset yang sama. Saya melakukan ini sedang menabur. Karena pada waktunya saya juga akan menuai. Amsal 11 ayat 18 kita lihat saudara. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa menabur? Ya, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Ini gambaran dari orang yang ya tidak ada tujuan. Kalau yang kalimat pertama, tetapi saudara dan saya bukan orang fasik. Katakan saya bukan orang fasik. Amin. Tetapi saya orang benar. Orang benar menabur dan mendapat pahala yang tetap. Amsal 22 ayat yang ke-8. Ini dari sisi buruknya. Menabur juga tapi buruk. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Galatia 6 ayat 8 masih hal yang buruk. Jadi saudara melihat dua sisi. Menabur itu memang bagus tapi ada orang yang salah atau ada orang yang tidak mengerti atau ada orang yang memang hanya untuk dirinya sendiri. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Masih tetap mau menabur? Amin.
Kita harus menabur. Karena menabur adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita berada di bumi ini. Ini prinsip ya saudara, saya bagikan prinsip dulu, nanti saya bagikan lagi hal yang lebih penting dalam hidup kita mulai hari ini sehingga kita wow, hidup ini sangat menggairahkan kalau kita tahu prinsip kebenarannya. Yang kedua, menabur adalah tindakan pengorbanan karena iman. Kalau yang pertama, hidup di bumi adalah waktu menabur, sesungguhnya Anda enggak menabur juga, Anda sedang menabur untuk tidak mendapat hasil. Jadi tidak menabur juga dalam prinsipnya, saudara sedang menabur kemalasan dan Anda akan mendapatkan kemalasan, tuaian dari kemalasan itu. Tapi kalau Anda mau menabur sesuatu yang baik, pasti pada waktunya janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, menabur adalah tindakan pengorbanan karena iman. Mazmur 126. Ada dalam pengalaman hidup kita mungkin, kita melakukan ini dan rasanya impossible, enggak mungkin. Tetapi kenapa kok kita tetap bisa lakukan? Saya memperhatikan ada mungkin ada di antara saudara 1 atau 2 orang. Ada sedang bergumul, sedang ada masalah, tapi saudara tetap percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan dan saudara tetap terus menabur. Saudara tetap terus mau melakukan yang baik, saudara tetap terus percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara sehingga saudara tidak menyerah. Mari kita baca ayat ini. Ayat ini luar biasa. Mari kita baca dengan iman. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tadi ada dingin, ada panas. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Ada saat menabur, ada saat menuai. Amin. Ayat 6. Ini tentang satu endurance, satu ketahanan, satu kesetiaan, satu hal yang luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin ada yang berkata, mana mungkin, mana bisa Pak. Itu pikiran kita manusia. Disitulah itu yang kita katakan tadi, I surrender all. Saya enggak suruh Sandi untuk nyanyiin lagu ini secara khusus, tapi kita I surrender all artinya bahwa dalam keadaan apapun kita percaya Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Maju, berjalan maju sambil menangis berarti lagi sakit, lagi disakiti, lagi dikecewakan, lagi masalah, lagi banyak persoalan, tetapi dia tetap terus menabur. Rasanya ini enggak mungkin ya. Tapi kalau Alkitab katakan demikian, pasti berarti ada saudara. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, kalau saya dan saudara ada saat menghadapi pergumulan hidup ini, jangan berhenti untuk percaya dan jangan berhenti untuk tetap terus menabur kebaikan. Amin. Karena dikatakan pasti, bukan mudah-mudahan. Tapi apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Berkas-berkas berarti itu sudah hasil panen saudara. Pernah saudara melihat ada orang habis panen tuh bawa, dulu karena saya petani saudara ya, papa saya petani, ya saya juga akhirnya ikut ya menanam padi, ikut jagain padi, itu pupukin padi, sampai potong padi, sampai padinya dibawa sebelum bawa ke lumbung, diproses dulu, terus dibawa ke lumbung dan seterusnya dan seterusnya. Seneng banget malam itu ketika beras pertama itu dimasak, waduh enak saudara, pulen, wangi, kalah tuh pandan wangi saudara. Menikmati hasil panen itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi memang kadang-kadang kita harus berdarah-darah untuk melewati masa-masa sulit itu. Tapi yang membedakan Anda tidak sendiri. Amin. Katakan saya tidak sendiri. Haleluya. Jadi menabur adalah tindakan pengorbanan karena iman. Mari saudara lihat lagi di dalam ayat 12 dan 13. Kejadian 26. Kembali ke Kejadian 26 ayat 12
Tadi maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan jangan kecil hati membaca ayat 13, jangan berkata apa itu buat saya. Kita baca ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya saudara, amin. Amin. Kalau bicara kekayaan sorga, kekayaan jasmani iya, dan juga kekayaan rohani pasti iya. Jadi menabur adalah tindakan pengorbanan karena iman. Dan bentuk nyata dari tindakan menabur adalah mengeluarkan dalam hati. Jadi bagaimana saya mau melakukan firman Tuhan ini, menabur sesuatu yang baik padahal keadaan lagi tidak baik. Tuhan cuma mau kita punya iman. Kita lakukan dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan. Itu seperti mengeluarkan sesuatu dari lumbung kita, dari hati kita, benih terbaik. The best seed, benih terbaik. Apa itu benih terbaik? Yaitu yang keluar dari hati. Yang bukan karena bersungut-sungut, udahlah saya lakukan aja lah. Orang itu nagih terus, orang itu bikin susah saya aja, udah ini saya kasih. Melakukan kebaikan tetapi bukan benih yang terbaik. Atau apapun saudara melakukannya dengan sebenarnya nggak percaya tapi ya udahlah. Pada repot daripada diomongin dan sebagainya, tetapi benih yang terbaik mau mengatakan seperti ini. Saya mau melakukan ini. Saya mau melakukan ini dengan, mungkin dia nggak sebut, tapi dari ketulusan, dari kerinduan, dari iman, dari percaya dia, itu adalah benih yang terbaik untuk dibagikan, untuk diberikan, untuk dikerjakan, untuk didoakan, untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita menganggap remeh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Proyek cuma proyek kecil gini asal-asalan aja. Pelayanan gereja kecil, latihan mah sebentar aja gitu ya. Yang pokoknya hal-hal yang kita anggap, kita selalu punya compare sesuatu yang wow, terus ini kecil ya udah. Jangankan saudara, saya pun mungkin juga punya pemikiran seperti itu. Kadang-kadang kita tergoda untuk menganggap remeh. Sehingga ya sekedar aja. Itu bukan benih yang terbaik yang keluar dari hati kita. Tapi kalau benih yang terbaik, saudara nggak peduli mau seperti apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, itulah benih yang terbaik. Amin saudara, itu benih yang terbaik. Apa yang kita kerjakan, kita doakan, kita lakukan, gimana mencoba untuk mengimajinasikan ini benih yang terbaik. Bagaimana caranya supaya saya bisa di mental atau mindset saya bisa melakukan ini dengan cara berpikir demikian? Sederhana. Kolose 3 ayat 23, inilah yang menjadi kunci dari semua benih itu menjadi benih yang terbaik. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan, ayo baca bersama-sama, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya saudara. Amin, bukan seperti untuk manusia aja kan, kalau kita mandang manusia, pastor mah, pastor kecil atau ini kantor kecil, ini proyek kecil, ini gereja kecil. Kita mungkin berpikiran seperti itu karena kita nggak mandang Tuhan ada di situ. Tapi waktu kita tahu bahwa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ini firman Tuhan, Paulus yang katakan. Jadi waktu kita melakukan, motivasi kita bukan untuk supaya dilihat, disenangi oleh orang saja, tetapi kita lakukan ini seperti untuk Tuhan, saudara. Memang bukan untuk Tuhan, kita nggak kasih ke Tuhan, maaf bicara uang saudara kan nggak masuk di banknya Tuhan, ada di sorga gitu ya, misalnya memberikan persembahan. Memang masuk ke rekening gereja atau ke rekening orang dan sebagainya. Tetapi waktu Anda melakukan, Anda fokusnya melihatnya siapa? Tuhan. Amin. Ada telepon dari surga saudara.
Katanya sudah diterima gitu ya, Tuhan udah catat. Jadi kita melihat di sini bahwa apapun juga, jadi saya mencoba untuk supaya saudara kembali nangkap maksud saya, benih yang terbaik. Katakan benih yang terbaik. Tapi pertanyaannya, Tuhan gimana caranya supaya saya memandang ini benih yang terbaik, sedangkan ini cuma kerjaan kecil, gajinya cuma sekian, saya cuma office boy, saya cuma penjual di pasar, saya cuma pedagang kecil, saya cuma kantor kecil dan sebagainya. Pelayanan saya cuma pelayanan usher misalnya, pelayanan saya cuma singers dan sebagainya. Mungkin saudara anggap itu kecil, karena saudara memandangnya ini saudara lakukan untuk manusia. Tapi mari kita mindset yang baru kita lakukan karena Tuhan. Amin. Tadi saya awali, kalau kira-kira Tuhan hadir di sini dengan bentuk nyata, hadir saudara, sikap Anda bagaimana? Apakah ada yang bisik-bisik, apakah ada yang main HP? Pasti enggak ada. Amin. Kita hadirkan Tuhan dalam iman kita. Kita hadirkan Tuhan dalam jiwa kita, pikiran kita. Sehingga waktu saudara melakukan sekalipun itu pekerjaan mungkin hina bagi orang lain. Wow, itu saudara sedang memegang benih yang baik untuk ditabur di tanah yang baik. Katakan amin. Haleluya. Ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ini lebih detail lagi. Lakukanlah apa? Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tapi kenyataannya kita cuma mengucap syukur waktu makan, saudara. Berdoa aja waktu makan. Ya puji Tuhan, paling enggak masih berdoa mengucap syukur Tuhan, Terima kasih buat nasi jamblang, ada tahu, ada sate kentang, ada sayur tahu, wah enak saudara. Ya saya udah, ya bukan ketagihan maksudnya, pokoknya kalau nasi jamblang itu udah makanan favorit saudara ya. Ya mau makanan kecil, makanan besar kita syukuri. Tapi kadang-kadang kita lupa waktu mau mengerjakan hal-hal tertentu, kita tidak melihat Tuhan ada di situ. Kita tidak menghormati Tuhan ada di situ. Sehingga akhirnya itu tidak menjadi mungkin benih yang baik. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh sambil mengucap syukur kepada syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu yang kedua, dengan cepat saja. Yang ketiga, tadi jadi menabur adalah tindakan pengorbanan. Katakan pengorbanan. Jadi kalau saudara merasa aduh kayaknya ini berat, tapi saudara melakukan, itu adalah bagian dari pengorbanan. Tapi itu tidak merubah kasih Tuhan terhadap Anda. Artinya gini, saudara memberi kecil, terus Tuhan marah sama saudara, terus bagaimana, atau Tuhan gak menyelamatkan saudara, enggak, itu gak ada hubungannya. Kasih Tuhan bagi saudara itu karena Dia sangat mengasihi kita apapun adanya kita, amin. Ya karena kita anak-anaknya. Oke, yang ketiga, menabur sama dengan menabung harta di sorga. Sebenarnya saya sebagai pastor gembala jemaat menyampaikan ini kepada saudara, sepertinya ada sedikit pergumulan saudara. Karena ini mungkin akan berbicara harta di sorga, selalu gereja sekian lama kita berpikir bahwa menabur itu selalu bicara uang. Betul enggak saudara? Ya kita berpikir seperti itu, padahal enggak juga saudara. Menabur itu enggak selalu uang. Ya. Tadi saya memberikan contoh banyak hal itu juga menabur. Menabur sama dengan menabung, karena menabung jadi konotasinya uang. Walaupun itu bagian dari uang juga. Benar enggak? Ya kan? Menabur itu sama dengan menabung harta di sorga. Bukan menabung harta di gereja, bukan. Tapi menabung harta di sorga. Apa yang Yesus katakan? Mari kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Harta kita sama dengan semua perbuatan baik yang dilandasi oleh kasih. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara mulai melihat,
Ini bukan bicara uang. Karena di sorga enggak ada bank uang saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan itu disimpan. Makanya iblis gak bisa mengambilnya. Amin saudara. Dia gak bisa membongkar, merusakannya gak bisa. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini sebenarnya mau memberikan pengertian kepada kita bahwa mari kita melihat bahwa setiap perbuatan baik kita itu seperti harta yang kita sedang tabung di sorga. Amin. Apapun itu, termasuk memberi persembahan, perpuluhan dan sebagainya, membantu orang lain, melayani orang lain. Even saudara nggak kenal orang itu di pasar, saudara lihat ada orang yang nggak makan, saudara tergerak memberi, saudara sedang menabung harta di sorga. Pasti akan menuai saudara, katakan amin. Karena Tuhanlah yang memberi upah. Kita lihat ayat Kolose 3:24 ya, dengan cepat saja. Kolose 3:24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kapan saudara menjadi hambanya Kristus? Kapan? Sejak saudara menjadi anak, saudara menjadi hamba. Tetapi bukan hamba dalam pengertian saudara menjadi slave, budak. Tetapi dalam pengertian adalah seorang yang memiliki hati hamba, ingin melayani siapapun, ingin melayani orang lain dengan kasih. Tuannya kita itu Kristus dan Dia yang memberi upah kepada kita. Katakan amin. Dia yang memberikan upah apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Saya tahu memasuki akhir tahun Natal seperti ini, saudara disuruh banyak ini, banyak itu. Mohon maaf mungkin diminta untuk ayo itu in charge, participate atau sumbang dan sebagainya. Tapi mari kita ubah pola pikir kita bahwa ini semua adalah karena kita mau menabur. Amin saudara? Amin. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nggak akan layu. Nggak akan layu. Ini saya sebenarnya masih berbicara dalam tataran yaitu tadi. Tidak bisa diambil oleh orang lain. Bicara tentang apa yang saudara invest di sorga, itu akan saudara terima nantinya. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan waktu saudara melakukan semuanya itu, saudara akan menuai di dalam kekekalan. Kita lihat lagi ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Nah ini ayat ini penting untuk saudara tahu, supaya saudara pulang tidak terhakimi oleh ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, jasmani maksudnya, maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus berbicara tentang hal-hal tadi, mengerjakan, melakukan semua yang baik-baik. Ayat 10 mari kita lihat. Sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua, katakan kita semua. Kata kita itu merujuk kepada orang percaya, bukan kepada orang yang tidak percaya. Perhatikan ini saudara, supaya saudara tidak salah. Bukan kita semua kepada semua orang, enggak, tapi kepada kita. Orang yang sudah terima Yesus. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah ada pengadilan Saudara mungkin ketakutan, aduh ternyata saya diadili. Supaya setiap orang, nah kata setiap orang ini konteksnya dari kata kita tadi. Dari kumpulan kita itu disebut lagi setiap orang yang ada di dalam kita itu memperoleh apa yang dapat diterimanya. Amin. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Wah, kata terakhir jahat ini mungkin mengganggu saya, mengganggu saudara. Tapi sesungguhnya ini adalah yang disebut dalam takhta pengadilan Kristus, takhta aras putih Kristus. Itu bicara tentang bema. Katakan bema. Bema itu bukan tempat untuk punishment,
Bema itu adalah tempat orang mendapat reward. Mahkota, the crown. Amin. Kenapa Anda dapat crown? Kenapa Anda dapat mahkota? Karena Anda sudah menabur. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil, Dia adalah adil. Siapa yang menabur, Dia yang menuai. Sebaliknya juga saudara menabur yang jahat, saudara akan menuai yang jahat, tapi tidak di sini. Tidak di sini. Coba saudara lihat. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Saya mau menjelaskan ayat ini. Wahyu 14 ayat 13 saudara perhatikan. Ya, mohon waktu sedikit lagi saudara sebelum kita terima perjamuan kudus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai, ini kepada siapa? Yang tadi konteksnya, kepada kita yang percaya. Semua perbuatan baik menyertai mereka. Di sini lebih jelas, tidak ada perbuatan jahat yang menyertai anak-anak Tuhan. Ketika pengadilan Kristus itu kita hadapi, saudara, enggak ada. Katakan amin. Karena ini berbicara tentang kita mendapat reward. Bagaimana mungkin saudara mendapat punishment dari takhta pengadilan Kristus, sedangkan yang ada di dalam pengadilan Kristus adalah mereka yang di Wahyu dikatakan yang memiliki meterai anak domba Allah. Kita ini yang menerima meterai anak domba Allah. Orang lain enggak, yang tidak percaya. Mereka yang berdiri di takhta pengadilan Kristus yang menerima semua crown, reward, upah, gaji, pahala, berkat yang saudara dapatkan. Karena di dunia ini walaupun menangis saudara tetap menabur. Ini bukan keselamatan, keselamatan sudah selesai. Amin. Katakan keselamatan saya sudah selesai. Tetapi kehidupan di dunia ini, kenapa saudara masih hidup hari ini? Karena Tuhan mau saudara mendapat mahkota semuanya. Alasan sederhana, kenapa saya masih bernafas, Pak? Untuk apa saya hidup? Supaya Anda pulang nanti, Anda tidak gigit jari. Anda menerima mahkota. Amin saudara, kita menerima mahkota. Yang terakhir saudara, saya mau berikan tips saja. Yang pertama, jangan anggap remeh perbuatan sekecil apapun yang baik. Itu dihitung oleh Tuhan. Karena prinsip Tuhan itu dikatakan, bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh. Tuhan menghitung, saya nggak akan baca lagi ayatnya, Matius 10 ayat 30. Tuhan tahu berapa banyak ini lembar rambut saudara, helai saudara. Ya, di sini rambut paling banyak siapa nih? Saya sudah semakin tipis saudara. Tuhan tahu berapa banyak. Artinya Tuhan itu peduli dengan hal-hal yang kecil. Amin. Tuhan peduli loh. Tuhan peduli dengan sekecil itu, Tuhan peduli. Berarti ketika saudara melakukan sesuatu, Tuhan sangat peduli. Ketika saudara cuma memberikan minum kepada seorang yang haus, Alkitab berkata kamu seperti sudah melayani malaikat. Wow, gimana kita melayani malaikat kita nggak lihat? Itulah malaikat-malaikat yang kita nggak kenal. Datang sama kita minta tolong, kita bantu. Kita tidak berharap dia kembalikan, kita bantu. Itu kita dihitung oleh Tuhan saudara. Amin. Ya, satu ayat deh ini ya. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu. Jangan takut diabaikan. Nah ini masalahnya. Jangan takut diabaikan. Mungkin saudara mau bantu orang tapi saudara punya prinsip. Atau saudara pernah dikecewakan oleh orang lain. Saya nggak mau bantu lagi lah. Sudah saya bantu, udah gitu orangnya rewel, udah gitu orangnya mengecewakan dan sebagainya. Nah di sini kita diuji saudara. Ujian inilah yang sebenarnya menggugurkan benih unggul kita. Bibit itu tadi. Gak peduli orang itu mau jahat sama saudara atau tidak. Kalau memang saudara sudah tahu ya, misalnya orang ini jahat sama saudara, saudara dikasih hikmat, ya udah jangan bantu lagi. Tapi ada orang lain yang saudara nggak tahu siapa dia dan saudara memang tergerak untuk bantu, jangan takut untuk melakukannya. Itu tujuannya, itu maksudnya.
Sehingga kita melakukan itu karena kita mau menjadi saluran kasih. Jangan takut diabaikan. Yang penting dilandasi oleh kasih untuk membantu. Karena yang Tuhan mau melihat adalah hati saya. Katakan Tuhan mau melihat adalah hati saya. Tuhan mau melihat adalah motivasi kita saudara. Ya jangan takut diabaikan. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Tadi ayatnya tadi. Jadi kompasnya apa? Ini kompas. Kompas itu gimana nih? Lakukan seperti untuk Tuhan. Kita kan nggak tahu orang ini maksud jahat atau tidak, nggak peduli. Penting saya melakukan karena Tuhan. Amin. Dan waktu kita melakukan, orang itu mungkin bermaksud jahat, kita pasti dilindungi kok sama Tuhan. Haleluya saudara. Ini ada satu kalimat lagi. Jangan pernah sesali semua kebaikan yang Anda pernah lakukan di masa lalu. Jangan pernah sesali. Artinya apa? Jangan pernah saudara menyesal dengan kebaikan-kebaikan Anda lakukan. Terus endingnya saudara melihat ternyata orang itu gak menghargai kebaikan saudara. Gak usah peduli. Karena sekalipun orang itu mengabaikan kebaikan saudara, tidak menghargai kebaikan saudara, Tuhan sudah menghargai hatimu waktu melakukan kebaikan di masa itu. Amin. Jangan akhirnya saudara cerita sama orang, orang ini begini-begini, orang ini begini-begini. Sedangkan mungkin pada saat ini orang itu sudah berubah dan butuh pertolongan. Tapi saudara akhirnya menceritakan dan sebagainya, hal itu tidak motivasi saudara akhirnya gugur. Tuhan melihat hati saudara akhirnya ya ternyata waktu kamu memberi itu enggak tulus. Tuhan mau mengajar saya, Tuhan mau mengajar saudara. Untuk kita menabur karena kita cuma mau lihat Tuhan aja. Amin. Ya. Jangan pernah sesali semua kebaikan yang pernah Anda lakukan di masa lalu, tapi sesali apa yang tidak pernah Anda lakukan hari ini dan masa depan. Memang belum terjadi, oleh karena itu sesali. Artinya, wah mulai sekarang saya jangan sampai menyesal deh. Sehingga kita mau melakukan kebaikan, kita lakukan karena Tuhan sudah melakukan yang baik buat kita. Tuhan juga nggak akan maksa saudara cuma punya berkat segini terus, karena supaya Tuhan lihat saya melakukan yang terbaik, saya cuma punya 10, saya mau kasih 20, padahal kita cuma punya 10. Terus kita yang 10 cari dari mana? Lakukan saja yang dapat kita lakukan dengan kasih. Katakan amin. Lakukan kebaikan terutama, ini terutama. Kepada siapa? Pada istri kah? Suami kah? Ya sudah tentu. Tapi ini, dengar baik saudara, jangan tidur. Lakukan kebaikan ini terutama kepada saudara-saudara ini bukan pilih kasih, bukan saudara. Artinya Tuhan memberikan nilai lebih ketika Anda melakukan dalam misi penyelamatannya. Dalam misi kebaikannya kepada saudara-saudara seiman kita ini semua. Kenapa Tuhan berkata itu? Kita lihat dulu ayatnya, ini ayat yang terakhir. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ini ayat dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Bahasa lain jika kita tidak menjadi lemah seperti cerita tadi. Jika hati kita benar-benar tulus. Kita akan menuai. Tapi kalau enggak tulus, saudara mungkin menuai tapi saudara enggak menuai yang sesungguhnya. Karena benih kita menjadi benih yang tidak unggul. Dikatakan, karena itu ayat 10 ini, ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ayo baca ayat terakhir ini 2, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bahasa sederhananya Bapak Ibu, di mana Tuhan tempatkan kita, di gereja dimanapun, ayo kita bergerak melayani Tuhan. Ayo kita saling peduli satu dengan yang lain. Bukan berarti Tuhan mengatakan, jangan peduli orang yang gak percaya, enggak. Tetapi saya yakin Tuhan punya tujuan, supaya kasih Tuhan itu baik kepada saudara seiman kita dirasakan juga. Karena kita anak-anaknya. Walaupun ada seorang ayah begitu baik
kepada anaknya dan dia ada kehidupan, ada tetangga kiri kanan, orang Manado bilang birman, tetangga saudara ya. Tetangga-tetangga itu, dia pasti baik sama tetangga-tetangga yang lain, anak-anak tetangga yang lain, tapi dia pasti lebih baik bagi anaknya sendiri. Setuju enggak? Setuju, siapapun itu. Orang tua pasti akan memberikan perhatian yang terbaik buat anak-anaknya. Dan itu enggak bisa kita komplain, enggak bisa kita, kok kayak gitu sih? Ya itu anaknya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Bukan anak biasa. Saudara dibeli dengan darah yang mahal. Saudara dibeli dengan nyawa dari Yesus Kristus sendiri. Karena itu dia sangat mengasihi saudara. Dan dia sangat mengasihi gerejanya. Jadi kalau saudara mau, ayo kita melayani bersama-sama terus di gereja Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu. Bukan untuk Pastor David, bukan untuk siapapun, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Amin. Saya bisa gagal loh saudara, saya bisa salah. Ketika Anda mungkin melakukan sesuatu, oh ternyata pastor saya seperti ini. Saudara gugur benih saudara. Tetapi ketika saudara, saya nggak sedang mengatakan ini sebagai argue, bukan. Tetapi pengertiannya seperti tadi adalah kita melakukan karena Tuhan. Memang ring keduanya kita butuh sampel, kita butuh patron, kita butuh pola, kita butuh teladan. Tapi teladan itu juga adalah manusia biasa. Tapi kita punya Yesus yang menjadi teladan kita yang pertama. Dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia rela mati untuk kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh terima hari ini di penghujung tahun 2023, di mana kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sudah dinyatakan. Kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati, dikasihi, ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saat ini kami mau menghargai semuanya itu dengan mengaku dan melakukan sebuah Tuhan. Sekalipun ini sesuatu yang kita lakukan setiap bulan, tetapi bukan sebuah rutinitas, tapi satu ekspresi kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Saya boleh minta Pak Iwan dibantu oleh Pak Neno, boleh menjalankan perjamuan. Aku berserah, kita bisa nyanyikan lagu ini. Amin. Yes Lord. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, ku serahkan pada Tuhan. Pada Tuhan dan jiwaku. Tolong lagunya. Amin. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Semuanya sudah dapat? Dia sangat mengasihi saudara. Dia rela membayar semuanya dengan tubuh dan darahnya yang dipecah-pecahkan bagi kita.
Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu bagi Dia, apapun itu, kita selalu memandang Yesus. Kita selalu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itulah yang menjadi benih unggul yang kita tabur dan menghasilkan dan kita akan menuai. Terima kasih Tuhan, ada roti di tangan kanan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengantar dan menguatkan kami. Sehingga hari ini kami bukan anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang tahu berterima kasih kepadamu, anak-anak yang mau menjadi saluran berkat. Hidup kami ditabur bagi kebaikan orang lain. Terima kasih, mari saudara terima ini dengan iman. Saudara-saudaraku, pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Makanlah saudara. Saudara boleh ambil cawan berisi anggur. Inilah darah Yesus. Kita selalu bersyukur dan melihat hidup kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Itu karena pengorbanan Yesus, itu karena darahnya. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yaitu perjanjian, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Dosa-dosa kita sudah dihapus, tidak ada lagi dosa dalam hidup kita karena darahnya. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudaraku. Bapa, terima kasih. Kami terima, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, untuk firman-Mu, di mana kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Hidup ini terlalu berharga, berarti bagi Engkau dan berarti juga bagi orang lain. Jadikan kami berkat dimanapun kami pergi. Biarlah kami terus melayani Tuhan dimanapun di gereja ini, dimanapun Tuhan taruh, kami menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saya request lagu yang jangan lelah ya, boleh. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, kata yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Boleh silakan duduk. Bapak Ibu apa diberkati? Puji Tuhan, kita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita semua diberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga buat worship leader, singers, para pemusik, Asher maupun multimedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti ibadah selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk tidak kembali dulu atau tidak kembali, diharapkan bersabar sejenak. Kita akan melaksanakan makan siang bersama. Setelah makan siang, untuk panitia Natal agar tidak pulang dulu, agar tidak pulang, kita melaksanakan rapat koordinasi sebentar, membahas terkait penyiapan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 nanti. Bapak Ibu, nanti pada tanggal 7, hari Kamis tanggal 7 Desember, kami mengundang Bapak Ibu semua beserta panitia Natal untuk kita bersama-sama mengadakan doa bersama. Doa bersama di tempat ini dalam rangka mendoakan pelaksanaan perayaan Natal kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 10. Mungkin yang belum tahu, nanti kita akan melaksanakan Natal tanggal 10 di Bentani Hotel mulai jam 5 sore. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu semua beserta dengan panitia Natal, kita berkumpul di tempat ini pada jam 7 malam. Itu yang kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan nanti. Akan kami share ke grup jemaat terkait dengan daftar kehadiran. Kemarin kami sekilas mendaftar kehadiran dari Bapak Ibu semua karena ini kita laksanakannya di hotel, sehingga harusnya terdaftar seberapa kehadiran kita, sehingga kita tahu kekuatan kita yang hadir nantinya, baik jemaat FCC maupun dengan prajurit Oikumene. Itu untuk lain-lainnya nanti kami akan sampaikan di grup apabila ada informasi di grup, agar mohon kesediaan waktunya membaca dan harus direspon, silakan direspon masing-masing. Demikian yang kami sampaikan sebagai pengumuman. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Neno. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ucap syukur mengakhiri ibadah ini. Sekali lagi jangan pulang dulu, kita akan makan bersama ya, makanan sederhana yang disiapkan oleh ibu-ibu. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang berhalangan, mungkin dari rumah mereka menyaksikannya, dari jalan, dimanapun. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah juga dialirkan bagi kami semua. Berkati para pelayan yang sudah melayani kami, baik worship leader, singers, musician Tuhan, usher, kolektan, pelayan sekolah minggu, dan semua yang sudah dilakukan dengan tulus hati. Kami percaya itu menjadi benih yang baik dan pada waktunya kami boleh menuai. Terima kasih Bapak, kami serahkan rencana kami tanggal 10 Desember 2023 sebagai sebuah perayaan bersama dengan keluarga jemaat FCC dan juga dengan saudara-saudara prajurit di Arhanud dan juga para tamu undangan. Biarlah Natal ini tidak sekedar sebuah acara, tetapi sungguh keberkatan kami boleh alami bersama-sama, sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat, sponsorship dan orang-orang yang sudah ikut membantu. Tuhan memberikan sumbangan di dalam nama Yesus, berkat-berkat-Mu tercurah juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saudaraku, mari bersama-sama di akhir ibadah ini kita arahkan hati kita tetap percaya, tetap setia, karena Yesus sudah setia dan sangat mengasihi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, penghiburan, pertolongan oleh Roh Kudus selalu nyata dalam hidup kita, memberkati hidup kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua.
Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.